Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan tentu saja di antara sekian banyak bentuk ibadah kita kepada Allah adalah talabul ilmi atau menuntut ilmu, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu, karena ini adalah kewajiban yang terus melekat sebagaimana ibadah sholat. Selama kita masih bernafas, kita masih diwajibkan untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama beberapa pekan kita libur, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita memulai kembali kajian rutin kita setiap Ahad pagi, yaitu tafsir yang kita ambilkan dari beberapa kitab tafsir mu'tabar. Tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga tafsir At-Tabari, juga beberapa tafsir yang lainnya semisal tafsir Jalalain dan yang lainnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tafsir surat An-Nas ayat yang keempat, yaitu ayat yang berbunyi min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang khannas. Al-waswas sebagaimana disebutkan di dalam beberapa tafsir, di antaranya At-Tabari, juga tafsir Jalalain, disebutkan bahwa yang dimaksud al-waswas itu adalah syaitan. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan tentang setan sudah kita jelaskan panjang lebar. Kenapa kemudian setan ini memiliki karakter yang utama, yaitu memusuhi manusia. Setan memiliki karakter utama, yaitu memusuhi manusia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam salah satu firman-Nya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6,
Allah mengatakan innasyaitana kana lakum aduwwun. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu menjadikan kamu sebagai musuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa setan itu menganggap dan menjadikan kita manusia sebagai musuhnya. Ini adalah ikrar dari setan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan sehingga tidak mungkin ada setan yang baik kepada manusia. Nanti akan kita jelaskan di ayat yang terakhir, ya, minal jinnati wan nas, tentang apa perbedaan iblis dengan jin, dengan setan, insyaallah taala. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat yang ke-6 tadi. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, manakala tatkala setan menjadikan kita sebagai musuhnya, Allah kemudian mengatakan fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan, anggap, tanamkan dalam hati kita bahwa kita juga harus menjadikan setan itu sebagai musuh. Tidak akan mungkin yang namanya setan itu baik kepada manusia. Seandainya setan itu baik kepada manusia, pasti ada niat-niatan yang lainnya. Contoh, sahabat yang terkenal dengan keterbatasan penglihatannya siapa? Sahabat yang buta siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seingat saya. Sahabat Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang tidak bisa melihat. Suatu ketika beliau minta uzur kepada Rasul SAW untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Satu, rumah beliau cukup jauh. Yang kedua, beliau buta. Yang ketiga, tidak ada orang yang nuntun beliau. Insyaallah. Bagi kita, 3 uzur ini adalah alasan yang sudah sangat apa? Sangat kuat. Ya wis lah, ora usah ning masjid, omahe adoh, ora iso ndelok, tidak ada yang menunjukkan. Buat kita ini sudah alasan pokoknya top marko top lah. Enggak ada, aman lah, tidak usah ke masjid. Sahabat ini ketika minta izin uzur kepada Rasul untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian di awal Rasul mengatakan boleh, tapi ketika akan balik badan kemudian Rasul mengatakan atas ma'un nida, apakah kamu dengar suara azan? Kata sahabat yang mulia ini mengatakan, bala ya Rasulullah, iya, saya tentu mendengar Rasul. Maka kata Rasul, penuhi panggilan itu, datangi panggilan azan itu. Sehingga artinya apa? Dengan keterbatasan itu, sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu wa ardhah senantiasa mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, suatu ketika karena dalam kondisi yang seperti itu, ya, cukup jauh dari masjid, kemudian tidak ada yang nuntun saat melakukan perjalanan. Perjalanan yang cukup berat menuju masjid, ya, qadarullah tiba-tiba ketika berjalan kakinya apa? Nyandung, kesandung batu atau akar apa gitu ya di tanah,
sehingga kemudian berdarah dan jatuh. Saat jatuh, kemudian tiba-tiba ada, ya dia terus melanjutkan perjalanan, kemudian sholat, setelah itu pulang. Setelah itu, setelah kejadian itu, saat akan berangkat ke masjid, tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Kemudian apa? Laki-laki itu nemeni, nganter ke masjid. Bukan hanya nganter, tapi juga berangkat pulang, pulang pergi. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Setiap hari nganter ke masjid, kemudian ditunggoni di masjid, setelah selesai kemudian diantar pulang. Begitu terus. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum mengatakan, Masya Allah, engkau orang yang sangat baik. Kalau boleh tahu siapa namamu? Maka kata laki-laki tadi, Anda tidak perlu tahulah nama saya. Yang penting saya akan siap membantu Anda setiap Anda akan berangkat dan pulang dari dan ke masjid. Berangkat ke masjid maupun pulang dari masjid, saya akan siap melayani Anda, mengantar Anda. Kemudian sahabat Ibnu Ummi Maktum masih pengen tahu namanya, sehingga akhirnya didesak terus. Engkau adalah orang yang sangat baik. Engkau membantu saya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya bolehkah saya tahu nama Anda? Izinkan saya mengetahui nama Anda agar saya bisa mendoakan Anda di dalam waktu-waktu ibadah saya. Karena mendapatkan kebaikan, dan ini akhlak seorang sahabat. Ketika diberikan kebaikan, minimal kalau tidak mampu adalah apa? Mendoakan. Didoakan. Kalau bisa yang lainnya, yang lainnya. Kalau tidak bisa yang lainnya, sekali lagi minimal mendoakan dalam waktu-waktu ibadah kita. Ketika didesak terus, kemudian laki-laki ini mengatakan, baiklah, kalau begitu karena Anda memaksa saya, maka ketahuilah sesungguhnya saya ini adalah apa? Siapa? Setan. Bayangkan, saya adalah setan. Maka kemudian terheran-heran sahabat Ibnu Ummi Maktum. Yang saya tahu setan itu apa? Menghalangi manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kamu malah mendukung saya? Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Yang keras Pak, enggak dengar. Takut diampuni dosanya Allah. Kenapa? Kenapa dia dibantu, yang lain tidak dibantu? Karena jatuhnya orang yang ke masjid diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang lebih 2 jawaban tadi betul ya. Sebab setan membantu sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah adalah saat tadi kan ketika berangkat ke masjid, apa yang terjadi? Kesandung kemudian terjatuh. Pada saat terjatuh itu setan yang senantiasa menyertainya
itu mendengar ucapan bahwa setengah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ini tidak rela kalau setengahnya lagi apa? Diampuni juga gara-gara apa? Gara-gara jatuh kesandung atau terpeleset. Masya Allah. Luarnya baik, dalamnya luar biasa. Setan itu, ya, setan tuh begitu. Sebaik apapun yang namanya setan, ya tetap apa? Tetap buruk, tetap jelek. Kenapa bisa begitu? Surat Fatir tadi mengatakan, Innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Setan menganggap manusia itu sebagai musuh. Maka tidak akan mungkin berbuat baik kepada musuhnya. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan setan itu juga sebagai apa? Sebagai musuh. Anggap dan jadikan setan itu sebagai musuh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna setan ya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas khususnya ayat keempat ini Allah mengatakan min syarril waswasi, dari keburukan dan kejahatan setan. Apa? Al-Khannas. Ini sifat setan juga. Apa Al-Khannas? Yang maju dan mundur. Kapan setan itu maju dan kapan mundur? Kapan maju setan? Setan itu betul akan maju, menggoda, membisikkan ke dalam hati manusia saat manusia itu apa? Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang jarang zikir itu apa? Gampang digoda oleh setan. Gampang dibisiki bisikan-bisikan. Yang sumber bisikan itu berasal dari setan. Tahu-tahu lagi santai-santai, lagi melamun, tahu-tahu ada bisikan, tahu-tahu muncul. Loh, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, terus yang nyiptain Allah siapa? Nah. Kalau Allah Maha Adil, kenapa ada orang kaya dengan orang miskin? Bisikan-bisikan yang sangat membahayakan. Makanya ya, kalau ada orang yang berpikirannya kok macam-macam nyeleneh, itu yakin pasti dia jarang zikir kepada Allah, sehingga gampang digoda, gampang diberikan bisikan-bisikan ke dalam dadanya. Ini bahayanya orang yang jarang apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin selamat dari bisikan, dari godaan dan dari gangguan setan, maka kita harus apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin sudah kita sampaikan, Al-Imam Ibnul Qayyim menganalogikan zikir itu seperti apa? Cambuk, seperti cemeti yang fungsinya untuk menyambuk apa? Mencambuk setan. Orang yang banyak zikir kepada Allah, maka setan yang menyertainya kurus kering.
karena dia senantiasa disiksa oleh orang yang beriman. Sebaliknya orang yang fasik, orang beriman, orang muslim tapi banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, maka setan yang menyertainya apa? Gemuk. Karena apa? Dia tidak pernah disiksa. Karena sikap manusia kepada setan itu bisa dua. Yang pertama adalah kita yang menyiksa setan atau kita yang disiksa oleh setan. Itu pasti. Kalau kita tidak menyiksa setan, berarti kita yang disiksa oleh setan. Maksudnya bagaimana? Kita akan digoda terus oleh setan, akan diganggu terus oleh setan, sehingga malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiksa terus hati kita, gelisah, ya. Kemudian apa? Galau. Dan sebagainya dan sebagainya. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. 3 kondisi yang pasti akan dilalui manusia, satu di antaranya yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi qiyaman, berdiri. Dalam kondisi berdiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau tidak kondisinya berdiri, kemudian apa? Wa qu'udan, duduk. Berzikir kepada Allah tidak berdiri, tidak duduk, berarti apa? Wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. 3 kondisi manusia. Bekerja, duduk, tiduran sudah pasti, ya, dan sebagainya dan sebagainya. 3 kondisi ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita para hambanya agar selamat dari bisikan setan. Maka apa? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika banyak berzikir kepada Allah, dia akan dijaga oleh Allah dari bisikan-bisikan yang sangat berbahaya. Makanya kalau kita tiba-tiba sering ada tahu-tahu kepikiran itu bisikan dari setan. Ya, kalau itu adalah yang jelek-jelek, maka mulai saat ini perbanyak zikir kepada Allah. Banyak sekali zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali contoh. Dan yang sering saya berulang kali mengingatkan, salah satu zikir yang sangat utama dan seyogianya seorang muslim tidak meninggalkan adalah kapan? Zikir pagi dan petang. Saya berulang kali mengingatkan, saking besarnya fadilah atau keutamaan yang ada di zikir pagi dan petang tersebut. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu sabdanya mengatakan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepadamu bi khairi a'malikum, tentang amalan yang paling utama. 1. 2. Wa azkaha 'inda malikikum, amalan tersebut paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. 1. Paling utama. 2. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan tersebut akan mengantarkan kalian
ke derajat yang paling tinggi. Masya Allah. Satu apa tadi? Paling utama. Dua, dicintai, paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, akan mengangkat derajat kita ke posisi yang paling tinggi. Tidak cuma itu. Rasul kemudian melanjutkan, wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi. Amalan tersebut juga lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada emas dan perak. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Ada yang pernah infak dengan emas? 1 gram berapa? Emas 400, 900 ya, itu 1 gram minimalnya kan seperti itu. Ini kata Rasul lebih baik, lebih utama, lebih afdal daripada itu. Bahkan Rasul kemudian mengatakan, wa khairin lakum min antal qaw'aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Bahkan ibadah ini lebih afdal, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh yang taruhannya adalah apa? Nyawa. Lebih utama, lebih baik daripada itu. Luar biasa. Maka ketika para sahabat mendengar janji yang luar biasa ini dari lesan Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta meskipun dalam kondisi apa? Bercanda. Maka para sahabat bersemangat, kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Maka apa amalan tersebut? Kata Rasul, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, amalan yang paling utama. Dua, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, akan mengangkat derajat kita ke derajat paling tinggi. Empat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Dan yang kelima, bahkan lebih utama, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir niku gampang nopo enteng? Gampang. Perlu biaya nopo mboten? Mboten. Perlu tenaga nopo mboten? Lah perlu. Tapi nopo? Sedikit kan zikir. Orang kalau nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa gerak mulutnya, kecuali dalam hati. Kalau infak ngeluarin duit, kemudian sholat butuh tenaga, butuh waktu. Nah, kalau orang sakit kan nggak bisa sholat di masjid. Nah, zikir enteng, mudah, tapi apa? Balasannya luar biasa. Tapi, nah ini ada tapinya. Ini yang menjadi sebab kenapa zikir kepada Allah lebih baik dari dengan 5 keutamaan tadi. Tapi tidak sembarang zikir. Lagi jalan kemudian nemu kertas lintingan, setelah dibuka apa? Ya Latif, ya Ghafur, ya Ghaffar. Tulisannya 3000 kali, amalkan setiap hari, maka siap-siap dengan apa? Keajaibannya. Bagikan kepada yang lainnya dan siap-siap mendapatkan apa? Keajaibannya. Sekarang masih ada yang percaya begitu ya. Bukan zikir yang seperti ini. Terus zikir yang seperti apa? Sehingga memiliki 5 keistimewaan tadi. 1,
zikir yang banyak. Maksudnya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, zikir tersebut dipadukan dengan penghayatan dalam hati ini. Ya, ketika kita mengucapkan astagfirullah, hati lisan kita mengucapkan itu, hati kita kemudian apa? Menghayati sambil merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan itu ada di zikir pagi dan petang. Jadi diikuti dengan penghayatan. Tidak hanya astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan hanya seperti itu, ya, tapi diiringi dengan penghayatan. Yang ketiga, zikir tersebut mengantarkan kepada amal-amal soleh berikutnya. Mengantarkan kepada amal soleh berikutnya. Artinya apa? Setelah berzikir, zikir pagi, gampangannya kemudian setelah itu dilanjutkan misalkan sholat syuruk, nanti sholat duha, ya, setelah itu infak. Nah, ini adalah zikir yang mengantarkan kepada amal soleh yang lainnya. Dan yang keempat, zikir yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah alasan yang menjadikan sebab kenapa zikir kepada Allah itu lebih baik daripada 5 hal tadinya. Allah janjikan oleh lisan Rasulnya dengan 5 hal ini. Mudah-mudahan setelah ini, setelah kita mengetahui manfaat zikir yang luar biasa kepada Allah, mulai saat ini kita tanamkan ke dalam hati kita masing-masing untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya, menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita berzikir, apakah harus disyaratkan kita dalam kondisi suci? Maka sepanjang pengetahuan saya, ibadah itu terbagi 2. Dalam artian ibadah yang dikerjakan harus dalam kondisi suci, dan ibadah yang tidak mensyaratkan harus dalam kondisi suci. Banyak contohnya. Yang dalam kondisi suci misalkan yang harus, ya, sholat, kemudian apa? Umroh atau haji, tawaf maksudnya, itu harus dalam kondisi suci, harus, ya, dalam kondisi suci. Yang lebih utama, lebih baik dalam kondisi suci, karena ada khilaf di kalangan ulama ilmi, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan lebih utama membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Tapi ada yang mengatakan tidak mengapa dia baca Al-Quran dengan catatan 1, tidak memegang mushaf langsung, 2, yang dia baca adalah yang dia hafal atau dia dalam kondisi murojaah, atau ketika dia mau baca dia pakai perantara, pakai pulpen, pakai pensil untuk buka halaman-halaman.
Ini lebih utama adalah dalam kondisi suci. Adapun yang tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci, diantaranya ya zikir kepada Allah. Infak apa harus dalam kondisi suci? Tidak disyaratkan. Ya, jadi zikir juga seperti itu. Ya, cuma memang terkait dengan tempat. Ya, karena ada larangan berzikir di tempat-tempat tertentu, diantaranya di kamar mandi atau WC, ya. Di kamar mandi atau WC malah kemudian banyak berzikir kepada Allah. Ini bahaya ini. Ini bisikan dari setan ya. Ayo banyak zikir. Iya, karena tujuannya berbuat dosa, bukan pahala. Ini yang saya pahami. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Ya. Loh, apa jenengan kita tahu setan kentut? Kita tahu nggak setan kentut? Tahu ya? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya, bagaimana ketika azan dikumandangkan kemudian apa? Setan lari terbirit-birit sambil apa? Sambil kentut. Ada hadisnya memang. Nah, dari mana kita tahu bahwa sholat kita itu batal karena kentut atau belum? Jelas batasannya. Rasul mengatakan, satu, kalau dalam kondisi sholat, maka kita ragu apakah kita sudah batal karena kentut atau belum. Maka satu, dengar suara apa tidak. Lagi sholat kemudian apa? Tut atau semisalnya. Dengar dengan pasti atau tidak. Satu. Yang kedua, tercium baunya apa tidak. Ini dua syarat. Kata Rasul, kalau tidak ada salah satu atau bahkan dua-duanya, maka kita belum batal. Ya, kalau sholat sama temennya kan, ya. Nah itu kan bisa jadi tahu. Jadi satu, mendengar, ya, mendengar atau tasma'u sautahu atau tajidu rihahu, atau mencium baunya. Kalau tidak ada dua hal ini, salah satu dari dua hal ini, maka kita belum batal dan teruskan, karena memang itu adalah godaan dari setan, ya, godaan dari setan seperti itu. Allahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan. Tapi kita coba. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.